Oke, kita bahas yang ini dulu ya. Jadi kita punya soal ini. Saya mulai dari yang sederhana dulu ya. Jadi tentang grup intinya ya. Jadi ketika kalian diminta membuktikan tentang grup gitu, harus dipastikan dulu ya apa itu grup. Jadi yang pertama dia apa? Tertutup gitu ya. Tertutup artinya apa? Jadi kalau ada dua elemen A, B di G gitu ya, maka AB dia ada di G ya. Kemudian asosiatif, asosiatif berarti AB C di G, maka ABC sama dengan A BC gitu ya. Kemudian di sini identitas berarti ada E di G sehingga AE sama dengan EA sama dengan A untuk setiap A di G ya. Yang keempat inverse untuk setiap A di G ada A inverse di G ya sehingga A inverse sama dengan A inverse A sama dengan E gitu ya. Nanti sifat tambahan kalau komutatif ya, sifat tambahan berarti untuk setiap AB di G gitu ya, AB sama dengan BA. Jadi ini kalian pegang gitu ya. Nah, di sini kan grup G-nya itu matriks ya. Jadi Anda ambil ya dua elemen yang ada di sini kemudian nanti proses gitu ya. Oke, nah ini jawabannya Hana ya. Jawaban Hana. Yang ditanya adalah G abelian ya. Lihat soalnya adalah proof that G is abelian group. Artinya Anda harus membuktikan 5 sifat ya di sini ya. 5 sifat harus dibuktikan. Nah, ambil dua elemen. Oke, kalau untuk matriks Anda biasakan mengambil hurufnya untuk notasi elemennya pakai huruf kapital ya. Kalau matriks gitu ya. Tapi kalau himpunannya biasa ya Anda ambil elemennya XY atau apa huruf kecil saja. Nah, sekarang saya tanya, Hana, halo Hana, Iya, Pak. saya tanya di sini A1, A2 itu apa? Itu yang dari matriksnya. Kalau A1 itu yang dari A. Itu bagian dari matriks G-nya. No, G itu isinya matriks bentuknya begini ya. Kemudian ada lambang A sama A inverse ya dengan A-nya tak nol. Berarti kalau saya ambil di sini 2, 0, 0 berapa? Kalau dia harus ada di G. Ininya berapa ininya? Karena berapa? Dapat nggak? Ada yang bisa kasih komentar? Kalau saya punya 200 kotak, kotaknya berapa isinya? Kalau dia harus ada elemen di G. Kan G itu isinya bentuknya gini ya. A0, Dua 0 A inverse, Pak. inverse. Ya, oke, dua inverse-nya berapa? Setengah bukan, Pak? Kenapa setengah? Kenapa setengah? Kenapa setengah? Karena dia kalau dikali jadi satu. Oke, berarti hubungan A sama A inverse apa? Kalau dikali jadi identitas. Identitasnya berapa? Satu. Satu. Gitu ya. Jadi kalian harus sampai mengenali karakteristik matriksnya seperti itu. Ya, nah berarti di sini ya itu sebenarnya dalam matriks ini kita punya hubungan ya, hubungan bahwa A inverse kali A sama dengan satu, gitu ya, gitu ya. Nah sekarang saya tanya, 1001 ini ada di G nggak Hana? Iya, Pak. Oke, A-nya berapa? Hanya satu. Satu. A inverse-nya? Ya, satu per satu ya satu.
Satu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang himpunan matriks, kalau pertanyaannya adalah tentang grup, Anda curigai bahwa identitas itu ya ada di himpunan itu. Nah, ini kan bisa kita tulis ya. Ini satu dan kebetulan kan A inverse-nya satu per satu ya. Ini sama dengan satu gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini keterangan yang Anda harus tulis, apa itu A1, A2? A1, A2 adalah elemen real dan A1 ya A2 ini nilainya harus tak nol gitu ya. Jadi kita sudah bicara tentang eh, variabel gitu ya. Nah, sekarang dioperasikan nih A kali B ya. A kali B. A kali B berarti A1 A2. Kemudian ini dapat A1 inverse, A2 inverse. Nah, sekarang pertanyaannya karena masih berbentuk, nah gini, kalau kita punya di sini A1, A1 A2 ya A1 A2 dia akan menjadi elemen dari G itu kalau bentuknya A1 A2 inverse. Nah, tapi kan masalahnya di sini Anda menulisnya itu adalah A1 inverse A2 inverse. Pertanyaannya ini akan sama nggak? Gimana menyatakan bahwa ini sama? Silakan teman-temannya yang lain mau komentar. Bagaimana kita bisa menyatakan ya bahwa bentuk A1 inverse A2 inverse itu sama dengan A1 A2 diinverskan gitu. Menyatakan dia tertutup. Halo? Ada komentar? Silakan. Ini baru tertutupnya loh ya, baru tertutup. Saya review lagi dari sini. Jadi ada masalah di sini ya. Anda harus menjelaskan bahwa ini itu nilainya harus sama ya. A1 A2 0 0. Nah, ini A1 A2 salah. A1 inverse, A2 inverse gitu. Gimana? Nah, idenya seperti ini. Jadi kan eh, perhatikan bahwa ya A1 A2 inverse menurut lemma itu hasilnya sama dengan apa? Lemma menyatakan apa? Hasilnya apa? A2 inverse A1 inverse, Pak. A2 inverse, A1 inverse. Nah, arah kita itu nanti mau menyatakan A1 inverse, A2 inverse. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Kalau ini gimana? A2 inverse itu apa? Real. Real. Kalau real bisa dikomutatif nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi ini kan perkalian. Ini kan sebetulnya perkalian perkalian bilangan real ya. Dan dia akan komutatif gitu ya. Jadi, oh salah, sebentar saya keluarkan tambahan kotak kosong dulu ya. Jadi ketika menyatakan ini, ya, ketika menyatakan bagian ini ya, oke Anda ini hal sederhana tapi penting untuk pembuktian gitu ya. Ketika Anda tadi mengambil apa tadi ambil saya tulis versi lain ya, ambil A, B di G ya, tulis A sama dengan sebutlah A00 A inverse gitu ya. B sama dengan B00 B inverse ya. Dengan AB tak 0 gitu ya. Dan AB-nya dia real gitu ya. Maka tadi kan AB sama dengan gitu kan A00 A inverse gitu ya. B00 B inverse ini sama dengan hasilnya adalah AB 00
A inverse A-1 B B-1. inverse. Nah, ini Anda tulis ya sebagai langsung saja AB0 0 AB inverse gitu ya. Tapi kasih catatan AB inverse sama dengan B inverse A inverse sama dengan A inverse B inverse. Kemudian kasih keterangan di sini ya A inverse B inverse real gitu ya. Terus ini perkalian bilangan real dia komutatif gitu ya. Jadi Anda harus sampai tunjukkan bahwa hasil dari AB ini bentuknya adalah ini inverse gitu. Jadi tunjukkan ya. Jadi G tertutup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang kedua di sini? Asosiatifnya nggak ada ya. Asosiatif nggak ada. Nah, di sini ya kadang-kadang agak nyebelin gitu ya. Ini tapi harus ditulis dengan sabar gitu ya. Anda harus nyatakan ini, ambil A, B, C, elemen G ya. Kemudian Anda tulis A-nya misalkan A00 A inverse gitu. B-nya sama dengan B00 B inverse. C-nya sama dengan C00 C inverse gitu ya. Kemudian kasih keterangan ada apa dengan ABC-nya itu. A, B, C elemen real ya. Kemudian A, B, C dia tak 0. Nah, Anda kemudian eksplorasi nih ABC ini ya. ABC sama dengan ya Anda tulis saja di sini A00 A inverse gitu kan. B00 B. Ya bagian ininya mungkin agak-agak males gitu ya. Tapi ya sudah ini memang harus ditulis gitu ya. C00 C inverse gitu. Ini sama dengan apa? Sudah kita dapatkan operasinya di atas gitu ya. Jadi apa? AB0 0 gitu ya. Apa nih jadinya? A enaknya gimana nih? Langsung saja gini ya. Langsung ini nggak apa-apa gitu ya. Sorry ini matriks ya. Matriks gitu ya. Kemudian dikali C00 C inverse gitu ya. Nah, ini kan menjadi nanti ABC00 AB inverse C inverse gitu ya. Nah, ini nanti Anda tulis sebagai apa nih? ABC 0 0. Nah, ini ya. Nanti kan di sini A inverse B inverse C inverse gitu. Ya, nah nanti bawahnya ditulis lagi nih di blok nih. Jadi sebentar A B C 0 0 kemudian A inverse ditulis BC inverse gitu ya. BC inverse. Kemudian ini ditulis sebagai A0 0 A inverse. Kemudian di sini ditulis sebagai ABE BC ya. BC 0 0 BC inverse ya, ini ditulis sebagai A0 0 A inverse, ini tulis sebagai B00 B inverse, C00 C inverse, ini ya, ini di blok ya. Nanti sama dengan A B C ya, ini asosiatif. Jadi kalau soalnya adalah buktikan abelian gitu ya, grup abelian gitu ya. Ya Anda buktikan saja secara uraian aljabar bahwa ya sifat tertutup, sifat asosiatif dia terpenuhi gitu. Ya, diuraikan saja ini mudah sebetulnya soalnya ya, cuma menulisnya aja yang harus detail. Oke ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Nah, ini nih. Elemen identitas dari G adalah 1001. Pertanyaan saya ini apakah ada di G gitu ya. Nah, ini sebetulnya harus ditunjukkan dulu ya. Perhatikan bahwa ya 1001 ya
elemen G dengan A sama dengan A inverse sama dengan 1. Ya. Lebih lanjut gitu ya. Lebih lanjut. Nah, ini tulis sebagai I gitu ya. IA sama dengan AI sama dengan A ya untuk setiap A di G gitu ya. Jadi ini eksistensinya ada. Nah, kemudian yang terakhir ini inverse ya. Nah, inverse-nya apa? Ya, inverse-nya apa? Nah, inverse-nya Anda boleh pilih ya. Jadi di sini saya pakai halaman baru saja ya. Jadi nanti ketika menunjukkan inverse-nya ya, misalkan A sama dengan ini ya, A00 A inverse di G, A0 gitu ya, elemen real. Nah, Anda pilih, ini pilihnya dari mana nih? Tiba-tiba boleh gitu ya, tapi kan intuisi Anda mengatakan bahwa bentuk A inverse-nya adalah ini gitu ya. A inverse 0, 0, A gitu ya. Nah, ini ada di G enggak? Gimana Anda menyatakan bahwa ini ada di G? Ya. Nah, kan di sini Anda tulis nih, dengan A inverse diinverskan itu kan sama dengan A gitu ya. Betul ya? Ini kan bisa ditulis sebagai A inverse 0, 0, A inverse, inverse gitu ya. Lihat ya. Ya, nah ini karena bisa ditulis seperti ini. Oh, ini deh cara nulisnya. Nah, ini nih coret-coretnya penting ya. Nanti Anda kalau menulis di lembar jawabannya, Anda tulis yang rapinya. Pilih A inverse sama dengan A inverse 0, 0, A inverse diinverskan. Nah, ini Anda tulis sebagai A inverse 0, 0, A gitu ya. Dia akan ada di G gitu ya. Jadi elemen yang ada di G itu bagian bawahnya itu inverse dari yang kiri atas gitu ya. Kanan bawah inverse dari kiri atas. Nah, kemudian Anda tuliskan gini ya. Perhatikan bahwa jadi tunjukkan saja fakta AA inverse berarti kan apa? A00 A inverse gitu ya. Dikalikan dengan A inverse A inverse 00 A gitu ya. Ini akan sama dengan A inverse 0, 0 A inverse A ya. Ini akan sama dengan 1001. Lihat ya, ketika kita bisa mendefinisikan identitasnya apa, maka ketika menentukan inverse-nya ya Anda akan munculkan bentuk akhirnya ini berupa elemen identitas. Dan Anda sebutkan juga ya, A inverse A harus ada dua ya. Dalam identitas, dalam bentuk inverse itu, kanan kirinya harus dioperasikan gitu ya. Jadi A inverse 0, A inverse 0, 0A dikalikan dengan A00 A inverse gitu ya. Ini akan sama dengan A inverse A0, 0, A inverse. Dan ini akan sama dengan 1001 gitu. Ya, jelas ya. Jadi G memiliki elemen inverse. Nah, yang terakhir sekarang abeliannya ya. Abeliannya lihat di sini. Oke, abelian. Abelian di sini A1 A2, A1 A2, A kali B ini, B kali A ini. Nah, eh, menyatakan bahwa ini oke. Jadi kan ambil A B ya di G dengan tadi apa? A00A gitu ya. A sama dengan A0 A inverse dan B sama dengan B00 B inverse A, B 0 ya, AB real gitu ya. Nah, AB sama dengan
A00A inverse ya, B00B inverse, hasilnya sama dengan AB00 A inverse B inverse gitu ya. Ini sama dengan AB00 B inverse A inverse gitu. Ini sama dengan AB00 AB inverse gitu. Sama dengan AB00 BA inverse ya. Sama dengan AB ini diputar juga ya. Ini BA ya. Lihat ya. Ini sama dengan BA00 A inverse B inverse sama dengan BA00 B inverse A inverse gitu ya. Sama dengan A00 A inverse ya. B00 B inverse sama dengan BA gitu ya. Jadi eh menunjukkan bahwa komutatif ini terjadi ya, AB sama dengan bla 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 sama dengan BA, ini Anda uraikan dengan detail jembatannya gitu ya. Ya memang untuk beberapa soal ya, beberapa himpunan jembatannya Anda harus bangun ya, Anda harus bangun seperti ini gitu ya. Diuraikan saja. Ini bukan sesuatu yang susah gitu ya sebetulnya, tetapi ketika Anda memang memahami cara menuliskannya ya Anda akan bisa tuliskan seperti ini gitu ya. Nah, ini uraian dari saya ya, tapi kadang-kadang bisa jadi beberapa pengajar ya itu memandang ya tidak perlu detail-detail seperti ini, silakan saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling nggak ini saya sudah sampaikan bahwa ketika menyatakan bahwa AB sama dengan BA ya, ya ini konteksnya Anda harus bangun dulu jembatannya seperti apa gitu. Ya, jelas ya kira-kira ya. Oke, dari uraian saya ini untuk pembuktian soal ini saja ya. Buktikan dia grup gitu ya. Kalau pernyataannya buktikan dia groove, proof that, ya biasanya terbukti. Cuma Anda menulisnya itu harus bagaimana gitu. Ya, nah Anda uraikan dengan detail gitu. Ya, jelas ya kira-kira. Jadi kalau jawaban Hana, misalkan ini sebagai jawaban untuk ujian ya, saya tidak memberikan nilai sempurna gitu. Ya, ini belum sempurna jawabannya karena memang tidak detail. Jadi usahakan dalam menjawab soal-soal aljabar abstrak, walaupun ringkas, tapi argumentasinya kelihatan gitu. Ya, kalau ini kan tiba-tiba elemen identitasnya adalah 1001. Ya, memang kita kenal eh, matriks identitas adalah 1001, tapi masalahnya di sini adalah G-nya itu bentuknya ini nih, A00 A inverse. Ini bentuk G-nya. Bagaimana kita menyatakan bahwa elemen 1001 termuat di G, maka kita harus definisikan nilai A-nya berapa, ya, nilai A inverse-nya berapa. Ini kan bisa ditulis gitu ya. Jadi A sama dengan A inverse sama dengan 1. Maka keterangan ini baru bisa menguatkan bahwa 1001 dia ada G gitu. Ya. Nah, masalah grup itu tidak sekedar membuktikan bahwa dia memenuhi 4 hal ya. 5 ya dalam hal ini ya. Jadi G hmm, jadi G komutatif gitu ya. Komutatif. Nanti kasih kata-kata maka G terbukti grup abelian. Nah, contoh soalnya yang ini. Ini saya ambil dari eh, soal aljab pendidikan matematik ya. Dosennya Bu Elis dan Pak Mahmuri. Nah, lihat di sini ya. R bilangan real. G isinya ini. Ya, G isinya ini lihat. Elemen G adalah ini. Ini apa sih? A tambah B akar 2. Pokoknya ini isinya gitu ya. Tetapi syaratnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4. Gitu. Nah, saya tanya sekarang. Contoh elemen G apa? Contoh elemen G. Ada nggak? Bisa sebutkan siapa? Contoh elemen di G. Halo, halo.
Nah, ini nggak ada yang jawab nih. Arik, ada Arik? Arik, Ya, Pak. apa contoh elemen di G kalau G-nya seperti ini? Z, Z, satu lah. Sama dengan apa? Contoh elemen di G. 1 tambah 2 akar 2 gitu, Pak. Yakin ini ada di G? A-nya 2, B-nya 1. Gimana? Kan? A-nya 2, B-nya 1. Gimana, Han? Tadi? Enggak, Pak. Saya cuma tanya contoh isi elemen di G itu dulu ya. Arik, kalau mau A-nya di... akar 2, B-nya akar 2, Pak. Hah? Apa, Jason? A-nya akar 2 ditambah B-nya akar 2 kali akar 2. Kalau masukin ke Z-nya. Nggak, coba lengkapnya apa? Z-nya apa? Contoh elemen di G apa? Akar 2 plus akar, berarti akar 2 plus 2. Akar 2 plus 2. Iya, Pak. Kalau akar 2 plus 2 bisa saya susun seperti ini kan? Boleh? Iya, Pak. Kalau 2 tambah akar 2, A-nya berapa ini? A-nya akar 2. Nah, ini mudah-mudahan Jason saja ya yang salah ya. Mudah-mudahan nih, maaf ya Jason ya. Elemen di G itu adalah bentuk A tambah B akar 2 dengan syarat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4. Ini elemennya nih. Jadi kalau saya punya Z sama dengan 1 tambah akar 2, saya tanya, kalau 1 tambah akar 2, A-nya berapa? 1, Pak. 1. B-nya? 1. 1. A kuadrat tambah B kuadrat berapa? 1 kuadrat 1 tambah tambah 1 kuadrat sama dengan 2. 2. Berarti ini tidak di G. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Sekarang ini 1 tambah 2 akar 2, A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1. B-nya? B-nya 2. B-nya 2. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Berapa? Sama dengan berapa ini? Sama 5. Sama dengan 5. Berarti dia tidak di G. Di G. Nah, sekarang ini 2 tambah akar 2, A-nya berapa? 2. A-nya 2. B-nya? 1. 1. A kuadrat tambah B kuadrat Tidak sama dengan 4? Oke. Tidak sama 4. Sekarang berikan contoh ke saya yang anggota dari Z. Anggota Kalau dari G. misalnya 2 ditambah 0, Pak. 2 2 ditambah 0 ditambah akar 0. 2. Ya, karena kan 0 2 sendiri ditambah itu 0. termasuk bilangan real, Pak. Jadi bisa Oke, harus sebentar. 2 sama dengan 2 tambah 0 akar 2 gitu 0. ya. Iya, Pak. Oke. Saya tulis Z1. Coba Z2 yang lain, elemen lain ada nggak? 0 ditambah 2 akar 2. 2 akar 2. Oke. Yang Z1, A-nya 0. A-nya 2, A-nya 2, B-nya 0. B-nya 0. Ya. Yang Iya, Z2, Pak. A-nya 0, B-nya 2. Dan ini semuanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4. Sekarang saya tanya, dengan aturan ini, ya, dengan aturan ini, berarti kalau saya pilih Z1 bintang Z2, hasilnya berarti apa? Dua akar 2, Pak. Berarti kan ini kita tulis sebagai A1-nya 2, gitu kan? Ditambah 0 akar 2, gitu kan? Dikali A2-nya 0, ditambah 2, B2-nya ya, akar 2 gitu ya? Betul ya?
Berarti berapa hasilnya nih? 2 dikali 2 akar 2 gitu ya? Bener nggak? Iya, Pak. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 akar 2 ya? Iya, 4 akar 2 ya? 4 akar 2 itu kan bisa ditulis sebagai 0 ditambah 4 akar 2 ya? bisa, Pak. A-nya berapa? A-nya 0, B-nya berapa? B-nya 4, 4, oke. A kuadrat tambah B kuadrat berapa? 16. 16. Tidak sama dengan 4. Jadi jawabannya tertutup nggak? Enggak. Enggak, Nggak. Pak. Oke. Tidak tertutup ya? Tapi ini pakai angka. Ini saya pakai elemen. Ya, nah berarti kalau Anda mau membuktikan soal ini, itu ya, membuktikan soal ini secara umum, gimana caranya? Ya, nah jadi kan eh, di sini tadi kan G, di sini adalah Z sama dengan A tambah B akar 2 gitu ya. Dengan syarat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4. Kemudian apa tadi? Z1, Z2 ya. Z1, Z2 ini kan tadi artinya A1 tambah B1 akar 2 1 tambah B1 akar 2 gitu ya. Dikali dengan A2 tambah B2 akar 2. Gitu ya. Nah, ya kalau ini ya dari sini kan berarti misalkan Z1 sama dengan ya Z1 sama dengan A1 tambah B1 akar 2 gitu ya. Z2 sama dengan A2 tambah B2 akar 2 dengan apa? A1 tambah B1 kuadrat sama dengan 4, A2 tambah B2 kuadrat sama dengan 4. Jadi Anda punya informasi kalau elemen Z1 ini kita punya ini, elemen Z2 A2 B2 kita punya ini. Nah, Anda coba uraikan ini. Ini kan menjadi apa nih? A1 A2 ditambah A1 B2 akar 2 ditambah gitu kan? A2 B1 akar 2 ditambah 2 B1 B2 gitu kan? Kan akar 2 kali akar 2 kan berarti 2 ya. B1 B2. Nah, nanti ini Anda kelompokkan nih. A1 A2 tambah 2 B1 B2 gitu kan. Ditambah A1 B2 tambah A2 B1 dalam kurung akar 2. Nah, Anda gunakan sifat ini cek apakah ini ada di G gitu ya. Ada di G atau tidak gitu ya. Kalau dia tidak ada di G dengan syarat ini ya berarti dia tidak tertutup gitu. Jadi jenis soal ini itu sebetulnya hanya memeriksa operasi seperti ini dia tertutup atau tidak gitu. Ya, kalau menggunakan contoh ini kan jawabannya tidak tertutup gitu ya. Ini jawabannya tidak tertutup gitu. Ya, tapi bagaimana menjawab soal ini? Ya, kalau saya melihatnya gini, Anda boleh berikan contoh ya, berikan contoh kalau di sini kan contoh yang diambil yang ini ya. Contoh yang diambil 2 dan 2 akar 2 Anda operasikan. Ternyata hasilnya adalah 4 akar 2 gitu ya. 4 akar 2 dia tidak ada di G, maka dia tidak tertutup. Anda boleh memberikan contoh seperti itu, ambil elemen. Atau Anda berikan contoh secara aljabar seperti ini gitu ya. Otak-atik nanti dapat eh, ternyata dia tidak tertutup gitu. Ya, nah itu jenis soal grup kadang-kadang apa? Anda mengecek dari sisi aljabarnya, kadang hanya cukup memberikan contoh untuk menyatakan dia tidak tertutup gitu. Ya. Oke. Eh yang ini mau dicoba dulu ini. Stop dulu coba recordnya. Ya, gimana, Pak Usan? Saya mau tanya Pak, tadi kan yang buat pembuktian inverse itu perlu, kan itu kan hasilnya tadi kan Yang mana? yang soal pertama Pak. Soal mana? Matrix. Soal pertama yang pembuktian inverse
Kenapa? Nah, satu lagi. Nah, itu kan ujungnya 1001 itu perlu dikasih sama dengan I nggak, Pak? Kalau misalkan tulis jawabannya, Pak. Oke, secara umum notasi identitas itu pakai huruf E. Tapi kita juga tahu dalam matriks itu kan bentuk ini. Mana tadi I-nya ya? I-nya saya tulis nggak di sini? Oh, saya cuma tertutup asosiatif. Identitasnya nggak saya tulis ya, tapi pakai jawaban di sini ya. Pakai jawaban ini ya, Fauzan ya. Ini jawabannya Hana, saya note aja ya. Ini ya. Kalau kalian mau menamakan bentuk ini sebagai huruf I, ya, kalau mau dinamakan ya, kalau dalam matriks biasanya kan dinamakan I gitu ya. Ini ditambahkan sama dengan I gitu ya. Sama dengan I, ini juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian tidak menuliskan 1001 sebagai notasi matriks I ya, ketika Anda nanti mendapatkan hasilnya ini ya, yang terakhir itu juga nggak masalah. Ya, nah ini ada kekhususan saja ya kalau dalam matriks eh, identitas terhadap perkalian itu biasanya I, identitasnya ya, biasanya matriks identitas. Nah, tapi kalau matriksnya apa operasinya penjumlahan gitu ya, itu kan nol ya, nol nulisnya apa matriks nol pakai huruf O kan enggak gitu ya. Tapi kalau Anda mau beri nama dia matriks O itu sama dengan 0000 ya itu juga nggak apa-apa gitu ya, silakan aja. Dan kalau saya melihat nanti misalkan Anda tidak sampai menulis sampai I gitu, ini masih nggak masalah gitu. Yang penting ketika pembuktian seperti ini, soal-soal pembuktian seperti ini, Anda tunjukkan jawaban Anda memang argumentatif dan selesai gitu ya. Apa sih makna dari A inverse? Ya bentuk yang kalau dioperasikan dengan A hasilnya menuju identitas. Apa sih identitas yang ditemukan dalam grup itu? Oke, kita definisikan identitasnya adalah 1001 gitu ya. Nah, tapi untuk menyatakan 1001 termuat di himpunan G yang di sini, kan G-nya A00 A inverse gitu ya. Ya Anda harus nyatakan dulu. Jadi kalau jawaban seperti ini, ya, ini belum cukup. Ya, jawaban seperti elemen identitas dari G adalah ini belum cukup. Anda harus berikan tambahan keterangan gitu ya. Keterangan ini di sini. Ya, ini angka 1 gitu. Ya, tambahnya gitu ya. Ada hal-hal yang memang Anda harus eksplisitkan gitu ya. Kenapa dia disebut identitas. Nah, contoh soalnya seperti inilah. Saya kan tadi ambil dari buku. Nah, ini nih. Yang ini ya, misal ya. Nih, ya. Soal nomor 21 di buku ini proof dia membentuk grup. Nah, ada nanti bagian Anda menyatakan bahwa I termuat di sini. Saya tanya I itu ada di himpunan 21 nggak? Jadi 1001 bisa ditulis sebagai AB0D nggak? Bisa nggak ditulis sebagai AB0D? Bisa nggak ditulis? Jawabannya bisa dengan memilih A-nya 1, B-nya 0, D-nya 1 gitu. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka matriks ini termuat di G gitu. Jadi 1001 elemen di G dengan gitu ya. Dengan A-nya 1, B-nya 0 dan D-nya 1. Jadi spesifik gitu. Nah, kalau ini nanti matriks I-nya ya eh, dengan sifat matriks ya, dengan sifat matriks ini kan kalau dikalikan dengan AB0D akan menjadi AB0D lagi gitu. Maka dia terbukti. Jadi kalau ada kekhususan ya kalau himpunannya adalah himpunan matriks, ya Anda tunjukkan saja identitasnya termuat di situ. Matriks I terhadap perkalian gitu ya. Kalau terhadap penjumlahan ya jelas dia kan matriksnya adalah matriks 0. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Fauzan ya. Jadi jangan khawatir sampai batas mana. Yang penting Anda munculkan argumentasi jawabannya untuk menjawab yang harus dibuktikan gitu. Ya. Oke, terima kasih Fauzan pertanyaannya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, di stop dulu recordnya.
Bisa dihapus nggak? Oke ya. Jadi untuk menjawab soal ini, ini nggak bisa dihapus ya. Ini coretannya aja ya. Anda harus mengenali dulu ya. Mengenali, jadi Z2 cross Z4 ini isinya apa saja gitu kan ya. Mulai dari 00 gitu ya. 01, 02, 03 gitu ya. Kemudian 10, 11, 12, 13 gitu ya. Oke, jadi ini ada 8 elemen. Nah, kita cari subgrup order 4 ya. Nah, untuk konstruksinya Anda boleh 0,0 ya. 0,0. Kalau 0,0 terus kita misalkan tulis 0,1 gitu ya. Ini bisa nggak menjadi subgrup? Bisa nggak menjadi subgrup ini? Harus Ada ada yang 0,3 sama 0, harus ada 0,2 sama apa? tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Oke. Berarti tambahin ya. 02 ya. Gitu kan? Ya enggak? Karena 01 tambah 01 kan harus 02 ya. Oke, nah sekarang 02 ini bisa menjadi subgrup nggak? 00, 01, 02. Ini isinya 3 elemen nih. Bisa nggak ini? Harus ada 03 ya. Ada 0,3 Pak, ya. Harus ada 03. Nah, 03 ya. Coba. Kalau 03 tambah 03 berapa? 02 ya. Oke, berarti nanti ini bisa apa namanya? Ini dapat nih. Betul ya? 0. Gitu ya. Ini subgrup ya. Subgrup ya. Kelihatan nggak? Iya 02 Pak, tambah subgrup 03 berapa? 02 tambah 03 berapa? 01 Pak. 01. 01 ada di sini. 01 tambah 01, 02. 02 tambah 02, 00 ya. Gitu ya. 03 tambah 03, 02. 02 tambah 03, 01. 01 tambah 03, 00. Dan seterusnya gitu ya. Oke, ini subgrup order 4. Berapa? Ini juga ada nih ternyata nih. 00, 11 tadi ya. 00, 11 gitu. 02 gitu ya. Sama 13 Pak. 13. Nah, Ya. tapi dicek dulu nih ya, dicek dulu. Saya tanya sekarang ya untuk yang ini deh. 01 inverse berapa? Kan kalau subgroup harus ada inverse-nya. 01 inverse berapa? 02 bukan Pak? Wih. 01 inverse itu kalau yang ditambah 01 hasilnya harus 00 berapa? 0,03 ya Pak. 03. Ya. Berarti 03 inverse sama dengan 01. Pokoknya hasilnya 00 gitu toh. Nah, sekarang 02 inverse hasilnya apa? 02 juga Pak. 02. Ini inverse terhadap dirinya sendiri ya. 00 inverse sama dengan 00. Oke, ini dapat nih order 4 ya. Dapat nih. Nah, satu lagi nih tadi diskusi yang di luar record ya. Ya, ini kan tadi ya sudah. Saya tanya sekarang. Kalau 00 inverse kan sama dengan 00 ya. Nah, sekarang kalau 11 inverse hasilnya apa? Hasilnya 00 apa? 11 inverse hasilnya apa? 13 Pak. 13 ya. Berarti kan 13 inverse sama dengan 11 gitu ya. Nah, nanti 02 inverse ini sama dengan 02 kan? Kan kalau dijumlahkan sama dengan 00 kan? Nah, ini order 4. Ada lagi nggak? Coba dicek lagi gitu ya.
Memungkinkan nggak order 4? Jadi jawabannya ini nanti. Ya, yang order 4 ini ada 2. Ini dan ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan jelas yang lain ya. Ini soal teknis. Jadi Anda ulik-ulik-ulik gitu ya. Diulik-ulik, tebak-tebak gitu. Kalau yang ordernya 2 kan banyak ya. Tadi 00 dengan berapa ya yang ordernya 2? Bisa nggak nemu berapa nih? Ini order 2 nih. Ya nggak? Subgrup order 2 nggak? Ya nggak? Kalau mencari yang order 2 itu, kuncinya gini aja. Anda cari yang elemennya inverse terhadap dirinya sendiri. Gitu. Kan 1, 2, inverse-nya kan harus 1, 2 juga. Kenapa? 1, 2 ditambah 1, 2 kan ada nggak di sini yang 1, 2? 02, Pak. 02. Oke, berarti nanti ini kalau dihimpun 00 dengan 02 ini subgrup dengan order 2 gitu ya. Tapi yang ditanya soal di sini order 4 ya. Ya, Anda cari yang ordernya 4 berarti gitu. Tentukan semua subgrup, kan pertanyaannya tentukan semua subgrup berorder 4. Ya, Anda di sini nemunya 2 gitu ya. Kayaknya 2 sih. Cuma 2. Ya, jelas ya? Ada satu Mudah-mudahan lagi Pak, kayaknya, Pak. Iya. yang order 4. Kok Order 02, 4 berapa? 01, 00. 10 sama 03. 00-nya nggak ikut, Pak. Ya nggak mungkin Nggak lah. mungkin ya. Harus ada Identitasnya kan. nolnya ya, Pak, berarti ya. Sorry, berapa tadi? Harus ada 00-nya berarti, Pak. Coba berapa tadi? Selain tanpa 00 berapa tadi? 10 sama 03. Lah, Bisa nggak, Pak? 10 tambah 1 berapa? Ini tambah ini berapa? 1 kan? Oh iya, Pak. Kalau Anda isinya hanya 4 biji ini, itu udah nggak tertutup. Nggak tertutup ya. Jadi catatannya gitu ya. Ini saya coret ya, ini bukan subgrup. Jadi ketika nanti Anda diberikan jenis soal yang teknis seperti ini, mencari subgrup, minimal Anda masukkan elemen identitas pada grup tersebut. Makanya kan saya mulai dari 00. Oke, 00. Terus cari aja yang lainnya gitu ya. Nah, ini kan kayak order 2 kan 0002. 02, oh ya, 02 inverse terhadap dirinya sendiri. Ya sudah, identitas dan elemen yang inverse terhadap dirinya sendiri itu pasti membentuk subgrup. Gitu. Ya, mana lagi? Tadi ya, 1, 2 inverse terhadap dirinya sendiri. Ada nggak dari 8 elemen ini yang inverse terhadap dirinya sendiri? Selain 1, 2, dan 02. 10 bukan. Iya, bukan, Pak. 10. 10 tambah 10 berapa? 00 ya. Oke. 00 dengan 10 ya. Oke. Ditambahkan terhadap dirinya sendiri. Oke. Nah, ini order 2 ya. Duh, mohon maaf ini coret-coretan ya. Order 2 gitu. Gitu ya cara mencari ini mah ordernya 8 sedikit gitu ya. Ini ordernya sedikit 8. Kalau ordernya misalkan grupnya ordernya 10, ya 10 ya, 12 gitu ya. Ordernya 12 gitu misal. Coba cari subgrup yang ordernya 4 ya, atau ordernya 6. Nah, itu Anda melistnya ya dengan cara ya, kalau grupnya kelihatan seperti ini ya, kalau misalkan Z berapa yang ordernya 12 misalkan ya. Z2 Z6 gitu ya, Z2 cross Z6 misal ya. Itu kan 2 kali 6 kan, 12 kan gitu. Nah, coba cari. Gitu ya, yaitu dikembangkan saja, dimodifikasi sedikit gitu. Oke, di sini sedang azan, saya ini dulu, di stop dulu recordnya. Kita bahas soal berikutnya ya. Baik, lanjut dulu ya. Nah, ini jawaban dari
Nah, ini jawaban dari Fauzan ya. Jadi soalnya ini tentang subgrup. Prinsipnya tentang subgrup adalah Anda harus buktikan yang pertama yang harus dibuktikan ya. Yang pertama dia haknya harus tak kosong, kemudian haknya sub dari G gitu ya. Yang ketiga hanya tertutup dan inverse. Ya, ada 4 hal ya secara umum ya teoremanya ya. Nah, di sini grupnya apa? Grupnya abelian. Grupnya apa? Himpunannya ya. Pokoknya nggak tahu, tapi dia abelian gitu ya. Dia abelian. Jadi di sini G-nya ada 5 sifat ya. Ada 5 sifat. Nggak tahu nanti dipakainya di mana nih si abelian ini ya. Tapi pokoknya terima aja dulu gitu ya. Nah, haknya begini gitu ya. Haknya begini. Semua elemen di G dengan syarat bahwa ini kan artinya apa nih? AA sama dengan E gitu ya. Ini artinya A sana. Show that H is subgroup. Ya, Anda buktikan 4 kali ini ya. Nah, sekarang jawabannya Fauzan nih ya. Fauzan. Syarat subgrup elemen identitas. Ya, syarat subgrup elemen identitas. Maka H mempunyai elemen identitas di G tertutup. Ya. Nah, kalau identitas maksudnya begini. Ketika Anda membuktikan tak kosong, ya, strategi adalah nyatakan elemen identitas ya di G itu termuat di H ya. Nah, ini ya. Termuat di H. Berarti apa? Di sini ya. Ya ini sebetulnya tujuannya mau membuktikan harta kosong nih kayaknya nih Fauzan ya. Gitu ya, membuktikan. Nah, jadi kesimpulannya harta kosong ya, bukan memiliki elemen identitas di G, bukan ya, Fauzan ya. Nah, tapi caranya adalah misalkan gitu ya. Misalkan E di G ya, elemen identitas ya. Maka E kuadrat sama dengan sama dengan E. Jadi di A ya, gitu. Artinya haknya tak kosong. Ya, jadi semua elemen yang kalau dikuadratkan sama dengan E termasuk identitas ya, hasilnya sama dengan E, maka elemen itu termuat di H. Kan definisi H adalah ini. Semua elemen di G di mana kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan E. Itu aja ya. Nah, yang kedua apa? H sub dari G. Nah, ini Anda tulis jelas. Ya, kenapa? Ya kan dari definisi H itu kan apa sih? H itu apa sih? Elemen di G gitu ya. A di G. Ya sudah, ini berarti jelas gitu ya. Sekarang yang ketiga. Tertutup. Oke, kalau tertutup berarti tunjukkan bahwa jika AB di H, maka A bintang B juga di H. Ya. Oke, sekarang karena AB di H, maka A kuadrat sama dengan E. Oke, jadi kita ambil A, B di H. Nah, kalau Anda punya elemen di H, Anda tulis saja di sini artinya apa? Artinya A kuadrat sama dengan E dan B kuadrat sama dengan E gitu ya. Ini saya uraikan, ini cropnya nggak jelas nih tulisannya Fauzan ya, mohon maaf. Nah, misalkan ada perkalian A cross B. Periksa apakah A kali B A kuadrat E A. Oke, ya. Jadi tujuan kita AB ada di H gitu ya. Nah, apa arti AB ada di H? Nah, kadang-kadang kita perlu coretan nih, ya, kita perlu coretan. Jadi yang mau dibuktikan itu kalau AB ada di H, artinya kan AB dikuadratkan itu sama dengan E. Kalau ini terbukti, jika terpenuhi ya, jika terpenuhi, maka AB ada di H, gitu, ya. Nah, kemudian Fauzan di sini menulis nih, karena G abelian, BA sama dengan AB. Oke.
G abelian. AB sama dengan BA. Jadi kalau G-nya dia umum, tidak ada operasinya, Anda boleh tuliskan tanpa lambang bintang gitu ya, atau lambang kali gitu di sini. Ini pakai bintang atau kali nih, Fauzan. Fauzan, ini kamu nulisnya bintang apa kali ya ini ya? Itu pakai kali, Pak. Kali, oke, ya udah. Mau pakai kali boleh. Enggak bintang aja ya secara umum ya. Kalau kali kan kesannya kali gitu ya, operasi kali. Padahal secara umum ini itu ya operasi standar saja bintang atau bundar gitu ya, bundar B gitu ya. Jadi dalam jawaban Anda menuliskan saja AB sama dengan BA. Kita sudah menyepakati bahwa operasi itu boleh di drop. Tapi beda dengan jenis soal yang ini ya. Kalau soal ini kan didefinisikan bintangnya adalah seperti ini gitu. Didefinisikan ya. Tapi kalau ini ya kita pandang saja ya AB sama dengan BA gitu ya. Oke, jadi ini Fauzan sudah menguraikan apa yang diketahui G abelian artinya ini. Kalau coretan AB ada di H artinya AB kuadrat sama dengan E jika terpenuhi. Nah, ini pun kalian harus maknai apa sih AB kuadrat? AB kuadrat itu kan artinya AB gitu ya. Nah, gitu ya sesuai definisi pangkat dari elemen grup ya, berarti dia dioperasikan sebanyak pangkatnya itu. Ya. Nah, sekarang kalau kalian mau mulai dari bentuk ini ya, kan maunya kita mau mengecek nih AB kuadrat itu hasilnya sama dengan apa sih gitu ya. Sama dengan apa? Ya sudah, coba kita cek orat-oret gitu ya. Orat-oret berarti AB kuadrat itu kan artinya AB gitu ya. Nah, AB kemudian kita tulis begini nih. Gitu. Ya. Kemudian kita tulis nih. Gitu. Ya, ini ke sini asosiatif. Ini ke sini abelian. Loh, kok bisa dipakai abelian? Ya, Anda tuliskan saja di sini G abelian. Gitu ya. Nah, ini sendiri menjadi apa? AA BB. Gitu ya. Ini sama dengan apa? A kuadrat B kuadrat. Dengan apa? Ini sama dengan E. Oh, ternyata hasil akhir dari AB kuadrat sama dengan E. AB dikuadratkan hasilnya sama dengan E. Maka kita buktikan jadi A-nya tertutup. Gitu ya. Nah, jawaban Fauzan di sini kan misalkan A ada perkalian A cross B ya. Periksa apakah A kali B ininya sih benar gitu ya. Ininya benar. Tujuan akhirnya ini benar. Nah, kemudian A kali B kuadrat sama dengan ini juga benar gitu ya. A kali B kuadrat sama A kali B kali A kali B ininya juga benar sesuai definisi gitu ya. Karena AB group berlaku sifat asosiatif. AB kali AB sama dengan A B BA. Nah, oke ini juga sebetulnya benar. G abelian BA AB ini juga sebetulnya benar gitu ya. Maka A kali B kali A kali B sama dengan A kali A B kali A. Nah, ini yang Fauzan tulis di sini itu prosesnya bisa dirapikan seperti ini. Ya, ini bisa dirapikan saja ya. Diubah menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Perhatikan bahwa A kuadrat sama dengan E, B kuadrat sama dengan E di sini nih. Ya. Nah, ini pentingnya ya. Jadi ketika kalian menulis ambil dua elemen di H, kalian tulis apa artinya, itu nanti dalam prosesnya, ya, ini ke sini apa nih? Asosiatif lagi ya. Ini ke sini sebetulnya apa definisi gitu ya. Ini sebetulnya diketahui. Ya, diketahui dari sini gitu ya. Jadi kadang-kadang keterangan-keterangan yang saya tulis di sini nih, ya ini tidak semua harus ditulis gitu ya. Tapi paling enggak Anda jadi tahu, oh ini ke sini asosiatif ya definisi. Ini definisi lagi, diketahui lagi. Jadi penting menulis apa makna dari mengambil elemen di H. Anda harus tuliskan dia sebagai apa gitu di sini ya. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan tertutup. Nah ini maka A bintang B kuadrat sama dengan E dengan demikian A bintang B ada di H. Oke, kesimpulannya sebetulnya benar ya. Kesimpulannya benar, tapi cara menulisnya tidak runtut gitu. Ya. Jadi pentingnya gini aja, kalau Anda mau membuktikan bahwa dia tertutup, ya Anda proses gitu ya. Anda proses apa makna tertutup itu gitu ya. Atau Anda lihat hasil dari pengoperasiannya itu dia masih berada di himpunan tersebut nggak? Kalau operasi berada di himpunan tersebut maka dia tertutup gitu ya. Jadi ada perbedaan sedikit antara
membuktikan sifat tertutup pada grup dengan membuktikan sifat tertutup pada subgrup. Ya, jadi mengambil elemen di subgrup, buktikan dia termuat di dalam elemen subgrup itu, si H-nya itu gitu ya. Ya beda-beda sedikit gitu ya dalam prosesnya ya. Nah, tapi ketika Anda menulis ini, ya kalau saya lihat runtut-runtut yang dituliskan sebetulnya benar, tapi menulis Anda punya berbagai 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 potongan puzzle ya. Puzzle itu kalau disusun dengan baik itu akan kelihatan, oh AB kuadrat AB itu ada di H, artinya kan AB kuadrat sama dengan E. Ya Anda tinggal tunjukkan saja AB kuadrat apakah sama dengan E atau tidak. Kalau AB kuadrat sama dengan E, ya berarti bisa kita nyatakan bahwa AB ada di H gitu loh. Ya. Jadi AB elemen H artinya H tertutup. Gitu ya. Oke, yang ketiga, tunjukkan bahwa untuk setiap A di H, inverse A inverse ada di H gitu ya. Nah, bagian ini itu yang kadang-kadang agak apa ya, pemahaman pemahaman kalian itu ketika memandang eh, kan gini, H itu isinya kan semua elemen di G dengan syarat A kuadrat sama dengan E. Ya, nah kalau saya punya A di H, ini kan artinya A kuadrat sama dengan E. Ya, kalau saya punya kotak ada di H, ya berarti artinya kotak kuadrat sama dengan E. Ya, nah sekarang kalau saya punya A di H, saya mau cek apakah A inverse ada di H, ya berarti kan harus ditunjukkan, ya harus ditunjukkan, ya harus ditunjukkan atau periksa ya, periksa nih. Kalau A inverse ada di H, kita mau periksa apakah A inverse pangkat 2 itu sama dengan E gitu kan. Nah, gitu ya. Harus dicek nih. Apakah A inverse dikuadratkan sama dengan E. Oke. Sekarang kalau A inverse kuadrat itu artinya apa? A inverse kali A inverse gitu ya. Oke ya. A inverse kali A inverse. A inverse kali A inverse sama dengan apa nih? Ya A inverse dikuadratkan. Gitu ya. Atau ini bisa nggak sama dengan A kuadrat diinverskan gitu? Tuh, kalau A kuadrat diinverskan sama dengan apa? E inverse. E inverse sama dengan E gitu. Oh, dapat tuh. Ya. Atau cara lain, misalkan gini. Kalau A kuadrat sama dengan E, ini kan artinya apa? AA sama dengan E gitu ya. Itu ya, AA sama dengan E. Kalau AA sama dengan E, kita punya AA sama dengan E. Ini kan kalau sama-sama kita kalikan ya dengan A inverse dapat apa? A inverse AA gitu ya. Sama dengan A inverse E. Ini kan sama dengan A inverse A, A inverse. Ini EA sama dengan A inverse. A sama dengan A inverse. Oh, secara eksplisit, kalau kita punya ini, artinya kita punya ini, gitu. Secara implisit, kita dapat informasi baru nih. Jadi kalau A kuadrat sama dengan E, maka A sama dengan A inverse. Gitu ya. Iya kan? AA sama dengan E. Lihat, kalau kotak dikali kotak sama dengan identitas, maka ini dan ini akan saling inverse. Kotak segitiga sama dengan inverse. Maka kotak inverse sama dengan segitiga, segitiga inverse sama dengan kotak. Ya, ini yang kita dapat. Jadi dia saling inverse. Nah, Anda bisa A sama dengan A inverse gitu ya. Nah, berarti kalau A inverse sama dengan A inverse kuadrat, Anda boleh ubah nih jalannya gitu. A inverse kuadrat sama dengan A kuadrat. Tapi dari sini ya, sama dengan E gitu. Ya. Jadi nulisnya gimana nih? Ini kan coretan. Ini kan coretan ya.
Anda mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang ini? Gitu ya. Atau mau pakai yang ini? Gitu. Ya, nah, sifat yang ini, nih, sifat yang ini itu kan di sini nih. Oh, sorry. Definisi ini ya. Ini ya. Nih. Mana tadi? Amin N. Yang di buku 3 ya. Sebentar, isi 3. Definisi ini sebentar. Jadi nah ini nih ya. Define ini nih. Nih amin N sama dengan ini gitu ya. Gitu ya. Oh, tapi yang di sini yang diketahui amin N ya. Pangkat min N sama dengan inverse pangkat N gitu ya. Nih. Kan pangkat min N sama dengan tadi apa? A inverse pangkat N. Gitu ya. Nah, tapi yang saya tulis kan A min N sama dengan A pangkat N min 1. Nah, ini harus dicek dulu ya. Ini dicek dulu nih. Nah, berarti amannya kayaknya pakai yang ini ya. Jadi untuk menjawab, untuk menjawab yang ini ya. Misalkan A di H, maka A kuadrat sama dengan E. Gitu. Nah, kemudian kita uraikan lagi nih, lebih lanjut. A kuadrat sama dengan AA sama dengan E. Ya. Nah, ini ya, berarti apa nih? A inverse AA sama dengan A inverse E gitu ya. Gitu. Nanti A inverse A sama dengan A inverse. Ini EA sama dengan A inverse, A sama dengan A inverse. Gitu ya. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian kita tulis fakta nih. Perhatikan bahwa ya A inverse kuadrat itu sama dengan A kuadrat gitu ya. Nah, ini sama dengan E. Ya udah, jadi A memiliki elemen inverse ya untuk setiap A di A gitu ya. Maka H suatu subgrup ya dari G gitu ya, terbukti. Gitu ya. Jadi menyatakan yang ini gitu ya, A kuadrat sama dengan E. Anda arah yang ini nih, arah yang inverse ini ya. Jadi bentuk inverse-nya buktikan di H. Ya Anda misalkan ini dioperasikan nih A inverse pangkat 2 hasilnya sama dengan apa? Cek apakah sama dengan E gitu kan. Kalau iya, oke ya. Tapi kalau apa? Gitu ya. Tapi kalau tidak gitu, kalau misal tidak gitu ya sudah. Kalau tidak berarti dia tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi nanti ini slide-nya saya kirim ya. Anda coba kerjakan nanti soal tentang homomorfisme. Saya loncat dulu ya. Terus ya saya coba susun beberapa soal nanti saya kasih slide-nya. Kemudian Anda coba kerjakan ya.
Dan di pertemuan berikutnya silakan dari kalian masing-masing ya coba menjawab gitu ya. Coba menjawab hasil telaah Anda ya terhadap soal yang nanti saya berikan, variasi soalnya. Tulis selengkap mungkin, serapi mungkin gitu ya. Sehingga dia memenuhi apa yang dibuktikan gitu. Nah, contohnya soal ini nih. Soal ini kan ini ada beberapa notasi yang mungkin Anda melihatnya bisa jadi nggak biasa gitu ya. Z18 plus 18. Nah, ini kadang-kadang kalau ada grup seperti ini Z18 itu kan isinya 0, 1 sampai 17 gitu ya. Kemudian Z30 isinya 0, 1 sampai 29. Nah, di beberapa referensi menuliskan operasi penjumlahan, kadang-kadang menulisnya gini saja. Z18 terhadap penjumlahan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ditambahkan Z18 tambahkan penjumlahan modulo 18. Jadi maknanya seperti itu. Ya. Nah, berarti kan kalau di sini untuk kasus ini ya, misalkan berapa? 16 tambah 18 2. Ini hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Kadang-kadang ada angka seperti ini. Ya, nah, Z30 juga sama seperti itu ya. Nah, sekarang ada pemetaan namanya ini ya. Jadi ini elemennya domainnya ya. Pi ini itu domainnya dari Z18 ke Z30. Terus bacanya gimana? Nah, bacanya misalkan gini. Pi 5 ya. Ini kan pakai kotak ya. Lambangnya pakai kotak nih. Jadi kadang-kadang menulis ini pakai kotak gitu ya. Atau kadang-kadang pakai garis gini gitu. Ya lihat saja definisi penulisnya gimana ya. Pemberi soal atau penulis di bukunya gimana. Berarti kalau pi 10 berarti apa? Sama dengan 5 kali 10 ya. Modulo 30. Berarti kan ini 50 modulo 30. 50 modulo 30 berapa? Berapa hasilnya? Ada yang tahu berapa? 20 ya, hasilnya 20. Pi 5 berarti berapa? 5 kali 5 itu ya. Modulo 30 sama dengan 25 30. Berapa nih? Dua 25, Pak. 25. Gini. Ya udah, ini ngitungnya ya. Jadi kalau saya berikan elemen di Z18, Anda dapat kan elemen di Z18 dipasangkan dengan elemen di Z30 gitu ya. Kalau 0 pasangannya berapa? Berapa 0 pasangannya? 0, Pak. 0. 1 pasangannya berapa? 5, Pak. 5. 2 pasangannya? 10, Pak. 10. 17 pasangannya berapa? Pi 17 sama dengan 5 kali 17 modulo 30 ya. Berapa sih? 85 ya? Iya, Pak, 85. 85 30 berapa nih? 25. Hah? 25. Ya, benar 25 ya. Ya udah, ini nanti di sini ada angka 25. Nah, ini gini ya.
Ya nanti ada temennya nih. Sebentar. Kalau yang pasangannya 29 berapa? Berapa di sini yang pasangannya 29? Ada nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Masa sih nggak ada? Kan itu 5x, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Saya nanya dulu. Nggak, ini. Kalau ini kan, sebentar. 3 sampai 16, ini kayaknya ada pasangannya ya. Pasangannya ada semua ya. Tapi ada nggak yang pasangannya kembar gitu? Ini satu-satu nggak ya pemetaannya ya? Ada nggak yang pemetaannya hasilnya sama gitu? Ya, apakah dia satu-satu gitu ya? Apakah dia pada? Nah, ini tidak ditanya ya. Kan yang ditanya cuma homomorfisme. Kalau dia homomorfisme, apakah dia satu-satu atau pada? Ah, itu pertanyaan berikutnya. Tapi yang diminta di sini ada apakah dia homomorfisme gitu ya. Nah, kalau homomorfisme apa berarti kan pi AB sama dengan pi A, pi B gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya pi dari A tambah B sama dengan pi A ditambah pi B. Ini adalah plus 18, ini adalah plus 30 gitu ya. Nah, sekarang eh kita ambil ya A, B di Z 18 gitu ya. Maka pi dari A gitu kan sama dengan 5A 30 gitu ya. Ntar nulisnya gimana sih? Nah, ini 18 gitu ya. Pi B 18 sama dengan 5B 30 gitu. Nah, sekarang pi A tambah B ini ya. 18 nih sama dengan apa? Gitu. Ya, nulisnya gimana nih? Berarti kan 5. Nah, ini kan harus didefinisikan dulu ya. A tambah B itu gimana? Nah, kita tahu di sini kalau A tambah B itu nih modulo itu kan bisa ditulis sebagai A tambah B. Gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis sebagai pi dari A tambah B gitu ya. Ininya menjadi 18. Ya. Misalkan tadi saya udah ngecek di sini berapa. Ya notnya gini lah. Misalkan berapa ya? 5, 18. Ini pakai notasi 18 karena di soalnya harus begitu ya. 11, 18. Ini kan sama dengan 16 gitu ya. 18. Tapi kalau 12, 18 tambah 6, 18 ini kan sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya gitu ya. Nah, ini kan sama dengan 5 tambah 6 gitu ya. 5 tambah 11 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini kan sama dengan berarti apa? 12 tambah 6, 18. Ini sama dengan 18, 18. Ini sama dengan 0 gitu ya. Oke ya. Nah, ini kan berarti apa? Hasilnya apa? Pi dari 5, pokok pada pi-nya. 5 A tambah B gitu kan. Gini kan. Jadi berapa? 30 ininya, modulnya. Ya, kita tahu kan 5A tambah B artinya apa? 5A ditambah 5B gitu ya. 30. Dan kita tahu sendiri adalah 5A 30 ini sama nih ya. Modulo 18 modulo 30 operasinya pasti akan begini. Gitu ya. Ditambah 5B 30. Nah, 5A 30 itu sama dengan apa? Pi dari A 18. Gitu ya. Ditambah. Nah, tambahnya di sini berapa? Tambah 30 ya. Ini operasinya adalah tambah 30.
ditambah pi coretan pi B18 gitu ya. Oh, berarti kita punya nih di sini nih ya. Pi ini sama dengan ini gitu. Ya sudah, maka disimbolkan pi-nya adalah suatu homomorfisme. Gitu ya. Jadi jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Oke. Tentukan kernel. Nah, definisi kernel apa? Ya, nanti kalau ujian kan bisa dibuka ya, kernel itu apa? Kernel adalah semua elemen di mana? Domain ya. Z18 yang hasilnya adalah, nah ini nulisnya gini nih. Tuh ya. Berarti pi apa nih A ya. 18 gitu. Ini sama dengan identitas di Z30 ya, 0 gitu ya. 30. Nah, isinya apa? Cek aja di sini. Nih, Mungkin 0 ya. 180 salah satu misalnya. 0. Ya, ya paling gampang 0 dulu. Kenapa sih 0 dulu? Karena kita punya lema yang mengatakan kalau pi-nya, kalau ini lema ya. Nah, ini pentingnya kita tahu mengaitkan konsep dengan konsep pi h. Pi e h. Kalau pi itu dari G ke G aksen, ya, dia homomorfisme, maka pemetaan elemen identitas di G itu akan sama dengan identitas di G aksen. Jadi identitas di Z18 itu kan 0. Pokoknya kalau terhadap penjumlahan 0 aja udah gampang gitu ya. Kalau terhadap perkalian 1, walaupun tidak semua himpunan bisa didefinisikan ya. Nanti inverse-nya, tapi identitasnya cenderung ke 1. Ini 0. Terus apa lagi? Ya Anda cari yang apa tuh? Pemetaan X ini 18 gitu ya. Hasilnya sama dengan 5X gitu ya. 5X modulo 30. Ini kotaknya nanti yang rapi ya kalau menjawab ya. Itu hasilnya sama dengan 0 gitu ya. Cari aja yang kelipatan 30 ya. Kelipatan 30 kan berarti berapa? 0, 30, 60, berapa lagi? 90. Nah, 0 ke sini ya. 6 ya. Betul ya? 6 kan ke 30 ya. Iya, Pak. 6 ke 30 sama dengan 0 gitu toh. Berapa lagi? 12 ya? Kok 12? Iya betul ya, 12 ke 60 ya. Pokoknya kali 5 nih. Gitu ya. 60. Terus berapa lagi? 14 kayaknya ya. 14 benar ya? 90 kan ya? 16, Pak. Hah? 16. 16. 18, Pak. 18 ya, Pak, 18. Oh 18. Kalau 14 mah 70 ya, salah. Oke, 18. 18 ya sama dengan 0 toh. Gimana sih? Ya enggak? Ini enggak Iya, nih, Pak. ini enggak berarti enggak jadi. Ya udah berarti isinya 0, 6, 12. Ini kasih lambang lah 18 18 18 gitu. Ini kernel nih isinya nih. Jadi Anda tuliskan dulu ya. Ini tuliskan dulu. Tuliskan notasi kernelnya. Kernelnya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi apa isinya ya? 3 biji nih gitu ya. Terus satu lagi image. Soalnya kan apa nih? Image. Image dari pi. Apa image dari pi menurut eh apa namanya? Definisi gitu ya. Image A di G gitu ya. A di G
pi A elemen Z30 gitu ya. Ya, gitu ya. Image-nya apa saja gitu ya. Nah, salah nulisnya salah. Pi A 18 di mana A-nya elemen Z18. Gitu ya. Semua bentuk ini dengan syarat A-nya ada di Z18. Nah, kan tadi kita tahu nih. Ya, sekarang kita petakan saja di sini. Ya. Pi 0 berapa? 0 gitu ya. Pi 1 berapa? 5. Pi 2 berapa? 10. Pi 3 saya nggak pakai kotak ya. Asumsinya ini. Pi 3 berapa? 15. Pi 4 berapa? 20. Pi 5 berapa? 25. Pi 6 30 0 gitu ya. Pi 7 berapa? Pi 7 35 ya. 35 tuh berapa berarti? 5 ya. Mau 30 nih. Itu ya. Mau 30 nih hasilnya ya. Pi 8 berapa? 40 berarti berapa? Berapa? 40 berapa? 40. Ayo dong berapa? 10 Pak. 10. Tadi 6 benar ya isinya ya. Oh ya benar ya. Pi 9 berapa? 15 Pak. 15. Pi 10 20. 20. Pi 11 25. 25. Pi 12 benar-benar 30. ditulis. 0. 30 0 ya. Pi 13 5. 5. Pi 14 10. 10. Pi 15 65. Kok 55 75 berapa? 15. 75 15 ya. Pi 14 tadi berapa? 70 ya? 70 ya? Bener Iya nggak? Pak. 70 mau 30 20 10 ya, sorry 10 ya. 10. Oke, Pi 16 berapa tadi? 80 ya. 80 berarti berapa? 20 ya. 20. Pi 17 tadi berapa? 85. 85 berarti berapa? 25. 25. Oke, udah selesai. Berarti berapa isinya? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Isinya ini. Ya. Tapi ini lambangnya 30 ya. Gitu. Nah, itu image. Oh, berarti ini tidak satu-satu ya dan tidak pada ya. Jelas ya? Kayak 0 nih. 0 yang membuat 0 itu kan ada beberapa tuh. Oke, dia tidak satu-satu. Kemudian ternyata di sini ada pasangan ya. Ada pasangan yang ada elemen di 30 yang tidak punya pasangan. 2 gitu misal ya. 2 kan nggak ada di sini. Tuh, ya. 0, 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Ya karena pengalinya 5 sih ya. 5x gitu ya. Kan pemetanya kan ini. Gitu. Sudah jawabannya ini. Kernelnya ini gitu ya. Nah, tapi ini soalnya soal yang agak teknis gitu ya. Jadi Anda mencari isi himpunannya dengan cara menguraikan. Tapi untuk menjawabnya ini ya memang Anda harus paham bagaimana cara mengoperasikan dari fungsinya gitu ya. Kemudian kalau ini soal pembuktian memang ini nggak pakai angka ya, tapi ya konsepnya begini ya. Soalnya ini homomorfisme gitu. Ya.
Nah, terus yang ini bagaimana ya? Coretan ini Anda coret saja, bukan dalam bentuk jawaban ya. Ini mah coretan untuk mendapatkan ide lah. Oh, ini ngerjainnya gimana sih? Anda urak-urak dulu lah. Oh, gini-gini. Kayaknya gini deh jawabannya. Ah, ya sudah. Anda tulis yang rapi nanti jawabannya di dalam nah, berkas nanti gitu. Ya. Jadi coretan tuh bukan jawaban ya. Tapi keterangan-keterangan yang Anda berikan di sini bolehlah untuk ditambahkan untuk memperjelas jawaban gitu ya. Jangan berhenti menulis nanti ya pada saat, aduh ini ketemu soal gimana nih. Anda minimal uraikan dulu apa yang diketahui. Uraikan yang dituju apa nih yang dituju. Oh, buktikan dia subgrup. Oke, subgrup langsung Anda tulis 4 hal harus dibuktikan. Gitu ya. Kotak-kati. Kalau membuktikan tertutup tuh artinya gimana gitu ya. Anda tulis belakangnya dulu, baru nanti urut-urut bikin jembatan jawabannya kayak gitu. Ya. Oke, kira-kira gitu untuk eh, hari ini ya. Nanti pertemuan berikutnya soalnya saya kasih dulu baru apa? Anda coba dulu baru nanti dibahas jawabannya. Gitu ya. Oke, setelah ini saya diskusi sedikit ya. Recordnya kira-kira begini supaya Anda bisa pelajari ulang nanti file yang apa namanya tadi PPT-nya nanti saya kasih di grup. Oke, terima kasih. Boleh ditutup dulu recordnya.